Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali SMS yang pertama, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sebulan Ramadan toko saya buka siang malam. Sejak bulan puasa malam be. Kalau ada yang nanya kok, saya bilang tidak ada. Tapi saya bohong, gimana puasa saya Ustaz? Benarlah itu. Tidak salah. Ya. Tidak salah berbohong untuk demi kebenaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku mau tanya. Aku seorang ibu yang masih menyusui. Aku tak dapat menjalani puasa beberapa. Aku tidak dapat menjalani puasa. Berapa harus bayar fidyah dan kemana aku harus bayar? Apa fidyah kepada orang tua atau nenek dan apa hukumnya kalau tidak membayarnya? Jadi ibu yang menyusui, sekarang ini posisi Anda dalam keadaan nifas atau tidak? Kalau menyusui masih dalam keadaan nifas, itu puasanya tidak wajib. Bahkan wong nifas puasa hukumnya haram. Tapi kalau memang dia posisi sekarang tidak nifas, Anda tidak puasa karena sebab menyusui anak, kenanya double. Kenanya double. Fidyah kena, qadha pun kena. Tuh. Karena apabila dia tidak puasa digantungkan dengan sesuatu, maka wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Karena kalau Anda tadi itu cuma nifas, berarti wajib qadha. Tidak wajib bayar fidyah. Karena sebab menyusui berarti bergantung kepada si anak. Maka itu wajib qadha dan wajib fidyah. Ma yalzamu fihi al-qadha wal fidyatu huwa isnani. Al-awwalu al-iftaru li khawfin ala ghairihi wa tsani al-iftaru ma'a ta'khiri qadha'in ma'a imkani hatta ya'tiya Ramadan akhar. Jadi wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah itu ada dua. Pertama, orang yang membatalkan al-iftalu li khaufin ala ghairihi. Orang yang membatalkan puasa karena khawatir kepada yang lain. Seperti seorang ibu yang tidak berpuasa karena khawatir kepada anaknya ketika dia mengandung atau menyusui. Kan masuk. Wasani al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkani hatta ya'tiya Ramadan akhar. Yakni orang yang kedua, wong yang mengakhirkan qada' puasa Ramadannya sehingga memasuki Ramadan berikutnya. Padahal dia mampu untuk mempercepat qadha-nya. Jadi Anda wajib qadha dan wajib fidyah kalau tidak dalam keadaan nifas. Kalau dalam keadaan nifas wajib qadha tidak bayar fidyah. Bayar fidyah kepada siapa? Kepada wong miskin. Nenek dan wong tua tidak boleh. Bila tidak membayar fidyah, Anda menanggung dosa selama-lamanya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Cik Taufik, apa hukumnya buat sesajen untuk orang meninggal? Orang meninggal tak makan lagi? Jelaskan karena banyak tak ngerti. Kita ngomongi banyak nak marah dengan aku. Jadi kalau dia membuat sesajen itu termasuk animisme. Nah, jadi tidak boleh bu, hukumnya haram. Itu syirik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa benar ada fatwa yang nyebut bunga bang halal? Wallahu alam. Setahu ana haram. Dan boleh tak pas beduk masih minum dalam puasa pas takbir stop?
Ini yang awak nanya nih karena waktu mepet. Kalau memang dia beduk itu sudah masuk waktu pas, misalnya jam 4.48 pas dia beduk, berarti sudah masuk, tidak boleh. Berarti tidak puasa awak tu. Ya, karena beduk itu ditabur setelah, jadi masuknya beduk itu kalau sudah masuk waktu, maka berarti dia dalam posisi tidak puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh tak salat tarawih di rumah? Dan ada tak khusus doa salat tarawih? Kalau di kitab-kitab ada salat tarawih di rumah tak apa-apa. Tidak apa doa tarawih biasa? Baca doa baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosa aku ni sejak aku puasa aku tidak galak netek lagi. Sudah belabu. Tidak pula kita sengaja, kan? Bukan jangan dia beradik. Ustaz, aku adik nak nanya batal wuduk tak terbercik banyu akuarium. Banyu akuarium ini tak batalkan wuduk, tapi pacak-pacak tidak desar solat. Jadi kalau awak ada wuduk, ngubek tangan di jero banyu akuarium atau banyu akuarium kena di badan, sementara akuarium itu isinya iwak. Iwak itu mengeluarkan TA1 yang bercampur dengan A1R. Berarti TA1 bercampur dengan A1R, berarti posisi banyu itu najis. Kalau awak yakin banyu akuarium itu mercik di badan awak langsung solat, itu hukumnya najis, berarti tidak sah solat, tapi wuduknya tidak batal. Ustaz, mana kalau makan sahur keluar air mani tidak batal asal dia tidak sengaja. Madai sambil makan sahur masih metu pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana pahala orang yang puasa tapi dia berjualan di siang hari seperti jualan kopi Taiwan dan lain-lain? Yang kedua, apakah banyak menonton TV atau dengar radio dapat mempala puasa? Jingok kalau TV-nya jejak Rasul, cerita Islami, apa-apa nampak. Dengar Agim, dengar Ustaz Arifin Ilham, dengar Ustaz Jepri Hasnuri, Jepri Bukhari, dengar acara-acara ceramah, dah apa-apa kalau ada acara. Atau misal anda puasa tapi perbuatan anda selalu nonton TV, dah apa-apa. Jingok TV tu diawasi, ya? Ngawasi TV dah apa-apa, sama dengan jingok bioskop, dah apa-apa. Nonton bioskop. Bioskopnya tonton. Kalau jualan itu, ini cerita jualan itu kongsi pada maksiat. Wong tidak puasa, itu pemuda dia beli rokok, dia beli kopi, berarti kongsi. Man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu. Siapa yang kongsi dengan satu perbuatan yang maksiat walaupun satu huruf, maka hukumnya sama dengan dia itu. Di Alpian di dalam sembawa nak nanya sahibul surah Yasin, apakah Ismail Jabarti apa Habibun Najar? Tawana Ismail Jabarti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, boleh enggak puasa jika keluar darah kecoklat-coklatan tapi keluarnya tak banyak? Apa itu termasuk darah haid atau nifas? Awak beranak apa tidak nak nyebut nifas ni? Ini warna ini masih dalam warna masa haid. Jadi awak tidak boleh puasa. Itu ada warna abang muda, abang tua kecoklatan, ada bahkan warna kuning. Itu masih dalam posisi masa haid. Kalau tidak salah ada 11 warna darah haid. Kalau tidak salah ingat anak-anak. Ustaz, boleh enggak puasa jika kuat dua darah tu semua? Waalaikumsalam. Ilmu tersebut dalam diri kita supaya kita dapat memberi dan berbagi kepada saudara kita yang serba kekurangan. Ini tak tahu ini apa kalimatnya terputus. Kan kalau kita ngelayat ke tempat orang Kristen boleh datang. Jak mana pula kalau kita makan makanannya. Selama dia tidak najis, dia halal makan.
Cuman datang jenguk orang meninggal beda apa-apa karena dia meninggal ya. Jangan didoakan diampun ke dosanya, jangan. Hadir baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau nanya nih, apa betul Islam mengharamkan berpacaran? Padahal memang benar wala taqrabuz zina, jangan mendekat di zina, dekat zina itu pada pacaran. Padahal Ustaz jodoh jodoh juga mesti dicarikan. Caranya ya pacaran itu Ustaz, tapi kalau pacaran tidak dibenar, jadi mana cara kita mendapatkan jodoh menurut Islam? Ta'aruf, ngomong sama wong tua yang lanangnya, mak aku nak berbini, cari ke aku bini model ini, segi 4 atau segi 3 atau sama siku, ya, pintar masak, pakai jilbab, ini. Yang taat ibadat, ngomong. Atau seorang wanita kalau ada lanang dengan aku mak, lanangnya ini. Tuh, itulah dengan jalan demikian. Kakek kalau memang bahajat bertemu. Kata Nabi, boleh kalau memang kamu nak ngawini dia, boleh kamu melihat pada badannya wanita itu. Boleh, tidak apa-apa. Boleh. Tanpa mano Kristen anaknya masuk Islam lah 10 tahun. Sekarang maknya meninggal, anaknya cak mana nak doa ke maknya? Apa nak baca Yasin? Tidak usah. Tidak boleh. Jadi kalau dia seandainya dalam posisi masih dalam keadaan kafir, anaknya wong Islam tidak baca mendoakan. Karena didoakan itu kan intinya memohonkan ampun. Siapa? Itu bagi wong yang Islam. Kalau seandainya dia ada iman. Kalau dia tidak ada iman, mana dia nak mendoakan apa? Wong tuanya. Sedangkan hubungannya tidak ada hubungan sebagai anak, tetapi karena dia sudah keluar dari Islam, maka dihukumkan wong itu tetap kafir, wong tuanya tidak ada baca didoakan. Karena ada seorang sahabat mendoakan wong tuanya meninggal. Wong tuanya meninggal. Jadi dia berdoa, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Nabi Allah, inna min abana man kana yuhsinul juar wa yasilul arham wa yakfukul aniyah wa yufid zimam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang tua kami itu berbuat baik dengan tetangga, menyambung tali silaturahim, membantu orang yang susah, dan berjanji menepati janji. Madai apalah nastaghfirulahum? Apakah kami tidak boleh memohonkan ampun ya Rasulullah? Fa'anzala hadhil ayat. Diturunkanlah ayat apa? Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kana uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum ashabul jahim. Surah At-Taubah ayat 113. Hadis ini terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 463. Tiadalah sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walau kana uli kurba, walaupun itu kerabat dekat, termasuk wong tua, termasuk anak, mim ba'di ma tabayyana lahum ashabul jahim. Sudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka. Jadi tidak akan ada jalannya memohonkan ampun untuk wong kafir, walaupun itu bapaknya atau maknya dewek. Wallahu alam. Apa hukumnya pakai lipstik di bulan puasa? Kan itu tidak dimakan. Kalau ngupil maku dak tas puasanya.
Makruh. Sikok lagi tas kalau maca Yasin Al-Quran tidak pakai jilbab atau kerudung boleh tak? Kurang afdal. Soalnya aku lagi dalam kondisi begawi. Mau kasih sebelumnya tak? Dimanapun juga tidak ada hubungan walau maca Quran atau tidak. Yang namanya jilbab wajib dipakai. Kalau tidak maca Quran, kalau maca Quran salah satu adabnya. Di tempat kami terawih itu imamnya cepat niat bacanya. Kami cuma sempat baca niat Fatihah, i'tidal tak baca. Rukuk sujud dibaca kali sadak. Kalau rukuk sujud dibaca sekali tasbihnya sah. Tapi kalau solat anda tidak baca Fatihah tidak sah. Jadi caranya begitu imam baca Fatihah anda melok pula baca Fatihah. Jadi imam selesai kita selesai tak apa-apa. Jangan tidak baca la solat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah solat seseorang yang tidak baca Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz hamba Allah di Pumnas nanya macam mana ngadepi wong tua yang selingkuh lewat handphone. Kalau ditanya dia ngotot katanya dia tidak kata apa-apa padahal sudah nemen ketangkep basah. Lama-lama aku jadi benci lihat cara wong tuaku yang tidak menghargai bapa aku. Tad apa balasan dari Allah bagi orang yang galak selingkuh? Syukron tad. Allah tidak tidur. Kalau dia tidak segera taubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadili dia. An-nazab ninian wallahu alam dengan kehendak Allah taala. Ustaz ana dibawa 7 tahun tidak boleh masuk masjid. Apa benar katanya belum bersunat? Tidak. Boleh tak apa-apa. Kalau memang dia bersih, tak ada najis tak apa-apa. Walau tu bangko, kalau koyo dak cewek, mari masuk masjid. Tad bacaan ayat akhir cuma sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung salam sah itu. Hukumnya sah karena itulah batas tahiyat. Kama sallaita itu sunat hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua ilmu yang kita pelajari insyaallah akan mudah kita pelajari, tapi ilmu ikhlas yang sangat sulit kita tanam ke di dalam hati seseorang. Tentang supaya kita dapat menanamkan ikhlas. Jadi yang bagus itu ngenjuk. Nerimo tu bagus juga. Ngenjuk hadiah kita ngenjuk lebih bagus. Tapi yang paling bagus lagi kanan ngenjuk kiri tak tahu. Sebagusnya nilai ikhlas itu uang yang diinjuk dan yang ngenjuk sama-sama tidak tahu. Baru pacak mencapai ikhlas yang benar. Misal si fulan ngenjuk sirup. Nah, dia ngenjuk sirup, yang nerimonya tidak perlu tahu siapa yang ngenjuk. Dan yang nerimo juga tidak perlu nanya siapa yang ngenjuk. Yang ngenjuk tidak perlu nanya tinjuk ke siapa. Agar timbul rasa sama ikhlas. Al-ikhlas huwas sirrun min asrari. Allah berfirman ikhlas itu adalah rahasia dari beberapa rahasiaku. Ku letakkan ikhlas itu pada diri hambaku yang ku cintai, yang ku pilih. Cobalah jengok ikhlasnya Allah Ta'ala kepada makhluk. Biarpun makhluk tidak mengesahkan Allah, walaupun makhluk itu tidak mengimani Allah, walaupun makhluk itu makan nikmat Allah, tapi mereka puasa tidak, solat tidak, beramal baik tidak, bahkan nikmat dibuatnya maksiat. Tandanya Allah ikhlas. Wong yang maksiat tadi sampai sekarang masih Allah anjuk. Beda dengan kita. Kita ni kalau ngenjuk wong, pecah dah dibalas wong baik, mulai kecil hati. Akibat kita tahu kita ngenjuk sirup ni dengan siapa. Atau yang nerimonya tadi juga begitu. Oh dari sianu. Ketika terjadi kebutuhan, misal sedekah, yang ngenjuk tadi ngundang, tidak pergi, tidak lemaknya, dia ngenjuk aku, tidak ikhlas. Yang ngenjuk tahu yang dinjuk tadi diundang, tidak datang. Oh sianu kita lah berbuat baik dengan dia, ngenjuk isi hidup tapi datang. Akibat saling nak tahu. Tapi kalau ikhlas, cuma manusia seolah-olah tidak ada tahu sama Allah yang memberikan nikmat kepada mereka. Sekarang ada yang tidak ada puasa, tidak solat, tapi sampai sekarang masih hidup. Matanya nyingok, kupingnya dengar. Itulah tanda ikhlas. Ikhlasnya Allah Ta'ala zat yang maha ikhlas. Ya? Nah ikhlas itu sirrun min asrari. Rahasia dari rahasia-rahasiaku. Sulit memang nak wong-wong ini.
Ustaz mau nanya, gimana hukumnya orang lebih mengutamakan amalan sunat tarawih dibanding wajib sholat 5 waktu? Biarpun bagus sholat sunat, kalau wajibnya tidak benar, tidak Allah terima. Kita tidak sholat tarawih, tidak ada ditanyakan oleh Allah. Tapi kalau kita tidak sholat wajib, itu yang jadi masalah. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawmal qiyamati shalah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru min amali, fa in fasadat fasadalahu sa'iru min amali. Pertama kali yang ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat adalah perkara solat. Apabila solatnya baik, maka baik kalau seluruh amalnya. Tapi kalau solatnya dinilai tidak baik, maka seluruh amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tarawih kita perhatikan, tapi solat wajib tidak diperhatikan, sulit juga di akhirat akan selamat. Ustaz, sah atau tidak sampai waktu subuh saya belum mandi wajib, dikarenakan saya baru habis haid? Tidak jadi soal. Yang jelas mandi wajib itu berhubungan kepada solat. Bahkan dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah menerangkan, dan Ummu Salamah dalam kitab Sahih Bukhari, an Aisyah wa Ummu Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi summa yaghtasilu wa yasumu. Adalah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan waktu fajar, sedangkan Nabi masih dalam keadaan junub min ahli, daripada keluarganya, jima. Summa yaghtasilu wa yasumu, kemudian Nabi mandi dan beliau puasa. An Aisyah radhiyallahu anha Salamah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma qalata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilam min Ramadan thumma yasum, rawahu Muslim. Dari Siti Aisyah dan Siti Salamah, beliau berdua adalah istrinya Rasul. Mereka berdua berkata, ada Rasul mendapatkan waktu subuh beliau dalam keadaan junub dari jima, bukan karena mimpi, di bulan Ramadan, kemudian beliau berpuasa setelah mandi wajib. Jadi dalil ini menyatakan bahwa bagi orang yang ada junub, setelah masuk waktu sholat masih ada junub, puasanya tetap sah. Tapi nak sholat harus mandi wajib. Ya Allah, hari ini cukup sini dulu. InsyaAllah ta'ala besok kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ajma'in. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa lana fi man tawallait, wa barik fi ma atait, wa qina syarra ma qadait, wa sallallahu ala sayyidina mursalin. Alhamdulillah.